Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Subaidah, nomor induk mahasiswa 2018-001.1640. Kami di sini akan mempresentasikan dari mata kuliah perbandingan dan pendidikan dengan tema yaitu dimensi kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan sistem pendidikan. Di sini kami akan merangkum perspektif teoritik hubungan pendidikan dan masyarakat. Semua bangsa dewasa ini berusaha meningkatkan mutu pendidikannya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Berbagai upaya telah mereka dilakukan melalui aneka cara, baik melalui rekonstruksi fondasi filosofi dan ideologi, revisi orientasi, penyempurnaan organisasi, maupun perbaikan operasional praktisinya. Beberapa bentuk nyata yang telah mereka dilakukan terkait dengan upaya peningkatan mutu antara lain adalah melalui penyempurnaan regulasi atau perundang-undangan, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, pembaharuan kurikulum, peningkatan kelengkapan media dan sarana prasarana pendidikan, optimalisasi dukungan manajerial pendidikan, penambahan besaran pendanaan pendidikan, penyempurnaan alat evaluasi hasil belajar, dan lain-lain. Yang kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. Melalui ideologi atau cita-cita sosial tersebut, penyelenggaraan pendidikan baik yang ada di jalur sekolah maupun di luar sekolah ingin dikembangkan dan ditingkatkan mutunya untuk dapat memainkan peran-peran yang diharap. Misalnya, apakah peran legitimasi atau peran reformasi dari keberadaan lembaga pendidikan. Peran legitimasi dalam arti bahwa proses pendidikan dapat melestarikan atau melanggengkan formasi sosial yang ada, status quo. Sedangkan peran reformasi dimaksudkan bahwa pendidikan dapat membangun atau bahkan merubah tatanan sosial menuju yang lebih baik. Kedua peran pendidikan tersebut beserta seluk-beluk penyelenggaraan pendidikan di suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh ideologi milikinya. B. Kaitan dimensi sosial masyarakat dalam pendidikan. Bahwa penyelenggaraan pendidikan dalam masyarakat tidaklah semata-mata sui generis, maka perlu kiranya memperhatikan aspek-aspek di luar pendidikan. Aspek di luar pendidikan tersebut merupakan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang selalu bersinggungan dengan pendidikan. Paling tidak ada 3 aspek penting kehidupan masyarakat yang selalu bersinggungan dengan pendidikan, yaitu yang meliputi sosial, ekonomi, dan politik. Beberapa teori telah menjelaskan tentang perubahan masyarakat yang bergerak dari kondisi tradisional menuju modern atau dari kondisi agraris menuju pada industrial. A. Salah satu tokoh yang menjelaskan perkembangan sosial masyarakat dari kondisi tradisional menuju kepada kondisi modern adalah Daniel Renner. B. Adanya partisipasi warga masyarakat dalam pemerintahan secara demokratis. C. Adanya kemampuan berpikir yang rasional dan realistis dari warga masyarakat. D. Adanya mobilitas masyarakat dalam arti fisik, psikis, dan sosial. E. Adanya transformasi pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada warga masyarakat, sehingga mereka mampu berfungsi secara efektif dalam tata masyarakat. C. Kaitan dimensi ekonomi masyarakat dengan pendidikan. Dimensi ekonomi masyarakat adalah salah satu dimensi kehidupan yang ada dalam masyarakat yang memuat pola produksi,
distribusi, dan konsumsi individu serta kelompok dalam rangka mencapai kemakmurannya. Kehidupan ekonomi masyarakat dapat dipilih menjadi 3, yaitu ekonomi atas, ekonomi menengah, dan ekonomi bawah. Dilihat dari tenaga kerjanya, industri masyarakat dapat digolongkan menjadi 4, yaitu 1. Industri rumah tangga, home industry, yaitu industri yang dikerjakan oleh pekerja yang sejumlah sedikit, antara 1 sampai 4 orang. 2. Industri kecil, small industry, adalah industri yang dikerjakan oleh pekerja antara 5 sampai 19 orang. 3. Industri sedang atau industri menengah, middle industry, adalah industri yang mempunyai tenaga kerja antara 20 sampai 99 orang. 4. Industri besar, big industry, adalah industri yang mempunyai pekerja lebih dari 100 orang. M.C. Cayley, tahun 1981. Sedangkan industri dilihat dari rangka pendidikan tenaga kerjanya dapat dibagi menjadi 1. Industri dengan tenaga kerja terdidik, skilled labor. 2. Industri dengan tenaga kerja terlatih, trained labor. 3. Industri dengan tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih, unskilled labor and untrained labor. Dan 4. Industri dengan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan maupun latihan terlebih dahulu, alias sudah terdidik dan terlatih. D. Kaitannya dimensi politik masyarakat dengan pendidikan. Perkembangan dalam bidang politik adalah proses-proses yang terjadi sedemikian rupa sehingga orang menghayati dan mengamalkan norma-norma dan nilai-nilai yang bersumber dari sistem politik yang berlaku. Selanjutnya, Coleman mengemukakan bahwa peranan sistem persekolahan dalam bidang politik dapat dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Sosialisasi politik, yaitu sistem persekolahan merupakan institusi untuk sosialisasi peserta didik terhadap budaya politik nasional. 2. Seleksi dan latihan bagi kaum elit dalam bidang politik. 3. Integrasi dan pembangunan kesadaran politik nasional. E. Teori pengiring pengembangan pendidikan. Telah banyak teori yang menjelaskan tentang pentingnya pengembangan pendidikan bagi perbaikan masyarakat. Dari teori-teori tersebut diantaranya adalah teori sumber daya manusia, Human Resource Theory, dari Theodore W. Sehul, teori modernisasi, Modernization Theory, dari Daniel Lerner, dan teori struktural fungsional, Structural Functional Theory, dari Talcott Parson, Imam Barnadib, 1987. Teori sumber daya manusia, Human Resources, yang dipelopori oleh T.W. Sehul, menjelaskan bahwa perkembangan suatu masyarakat pada dasarnya berdasarkan pada investasi manusia, human investment. Dengan demikian, berkualitasnya manusia sebagai penduduk bangsa akan mendorong meningkatnya produktivitas mereka. Peningkatan produktivitas akan mempengaruhi peningkatan penghasilan penduduk, sehingga pada gilirannya secara agregat